Apa kabar saudara-saudara? Shalom. Ya. Oke, let's do business. Kita kerjakan langsung apa yang harus kita kerjakan hari ini. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas bumi harus, itu kayaknya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Mukadimah. Semua orang berpikir tentang kemerdekaan sebagai restraint yang dilepaskan. Seperti itu, tidak ada lagi batasan-batasan dalam kehidupan ini. Mereka berpikir yang disebut merdeka adalah they can do anything they wanted to do. They can go anywhere they wanted to go. They can think of anything they wanted to and then they can do it. Gitu. Mereka berpikir bahwa kemerdekaan adalah hal yang seperti itu. Memang benar bahwa kemerdekaan itu betul. Statement yang dikatakan oleh beberapa orang hebat, mereka berkata begini. Freedom is not only restraining to do anything. Tapi freedom is what? Is taking responsibility. Jadi sebenarnya it's not the absence of restraining, but is the presence of purpose. Dia bukan berarti kehilangan atau tidak ada lagi batasan-batasan kehidupan, tapi sebenarnya itu adalah munculnya sebuah tujuan. Jadi kemerdekaan itu harus terkoneksi dengan tujuan. Sebab kalau kemerdekaan tanpa tujuan itu mengerikan. Sama seperti apapun. Kalau saudara masih berpikir bahwa kemerdekaan buat apa yang saudara mau, saya mau beritahu apa kata firman Tuhan pada saudara. Enggak. Kemerdekaan itu bukan buat apa yang kita mau, bukan. Kemerdekaan justru adalah menemukan tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk mencapai tujuannya. Pernahkah saudara main bola? Ada di sini yang mau suka main bola? Main sepak bola maksudnya? Mau nggak main bola kalau nggak pakai garis? Mau ya? Enggak. Mau nggak main bola nggak pakai gawang? Enggak. Bayangkan luasnya lapangan kalau kita main bola nggak pakai garis. Mau nggak jadi juara badminton tanpa net? Jonathan Patiasina, juara badminton kelas dunia tanpa net. Badminton apa itu? Kita seringkali menginginkan sesuatu menurut aturan kita, tapi no. In this world sudah ada yang Tuhan tetapkan. Dan yang Tuhan tetapkan itu semuanya didasarkan pada tujuannya. Dia telah memberikan tujuan buat kita, kemudian dia memberi kepada kita hal yang terpenting. Dia berikan kepada kita pekerjaan. Orang bilang, maksa banget deh. Oh yes. Memang khotbah ini maksa. Khotbah ini maksa untuk memberitahukan kepada saudara bahwa setelah Tuhan merdekakan kita, Tuhan beri kepada kita pekerjaan. Kita baca ayatnya. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 8, 9, dan 10. Sebaiknya kalau saudara membaca ketiga ayat ini, saudara membacanya jangan diputus. Sebab ini adalah surat. Sebaiknya saudara membaca dari Efesus pasal 1, pasal 2 untuk menemukan kira-kira konteks. Kalau saudara mengeksegese ayat ini dari ayat tersebut. Bahwa Tuhan sudah memilih saudara dari awal, Tuhan telah mengasihi saudara dari awal, saudara sudah ditetapkan dari awal, semuanya sudah dari awal Tuhan putuskan. Dan Tuhan bilang begini, ini dia katakan, waktu kamu jatuh dalam dosa, Tuhan mencari kamu, dia tebus kamu. Betul ya? Dia tebus kita. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 dia beritahukan buat kita bahwa, itu dia, bahwa kamu diselamatkan bukan karena apa? Hasil usahamu. Kamu diselamatkan bukan karena pekerjaanmu. Makanya jangan ada orang yang apa? Menyombongkan diri. You can't be proud of it. No, you can't. Tapi kemudian setelah dia mengatakan dua hal tersebut, semuanya itu karena iman dan karena kasih karunia, which is itu adalah basis dari apapun yang kita kerjakan, tiba-tiba muncul ayat 10. Sayangnya di kebanyakan Alkitab dipisahkan itu. Mereka membaca ayat 1 pasal 2 sampai ayat 9, ayat 10 dipisahkan sendiri. Harusnya enggak, itu harusnya 1. Ayat 8, 9, ayat 10 dia katakan seperti ini. Karena kita yang ditebus ini adalah pribadi yang diciptakan dua kali sebenarnya. Dibilang ini, karena kita ini buatan Allah
diciptakan dalam Kristus Yesus, betul ya? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kata diciptakan di dalam Yesus Kristus, itulah kata yang dipakai untuk menjelaskan apakah penebusan itu. Bahwa saudara ditebus, saudara dimerdekakan oleh Kristus, tujuannya dia ingin memberikan kepada saudara pekerjaan baik. Yang waktu manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan itu telah dirusak oleh iblis. Sehingga manusia punya pekerjaan, semuanya sia-sia, semuanya tidak bermanfaat, semuanya hanya merusak manusia itu sendiri. Tapi Tuhan berkata gini, enggak, aku memberikan kepada mereka apa? Pekerjaan baik. Apakah ini pekerjaan baik? Cuma tiba-tiba Tuhan berpikir, aku kasih kerjaan. Enggak. Alkitab bilang pekerjaan baik ini telah dipersiapkan sebelumnya. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Dalam pekerjaan baik yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, kata pekerjaan di situ saya dengar dan saya juga nonton videonya, saya ikuti YouTube-nya. Saya sudah dengar bahwa 3 minggu berturut-turut ini Pastor Wigan, Pastor Rubin telah menjelaskan pada saudara secara detail tentang ergon. Jadi it save my job, saya tidak perlu lagi membahas hal tersebut. Asumsi saudara telah mengertinya. Walaupun saya tahu, saudara sudah lupa juga ya khotbah minggu lalu. Saya juga tidak berharap saudara mengingat. Jadi saudara bisa kembali lagi ke YouTube saudara untuk mengerti hal tersebut atau rekamannya. Tapi ini prinsip yang harus kita ketahui bahwa pekerjaan baik itulah yang kita sebut dengan ergon yang Tuhan percayakan pada saudara. Bilang dulu kata ini, Tuhan mempercayakan pekerjaan pada saya. Nah, number one untuk mengerti hal tersebut adalah ini. Bahwa Tuhan percaya pada saudara. Tuhan mempercayai saudara. Saudara yang ditebus oleh Tuhan, saudara dipercaya oleh Tuhan. Saya suka heran, Anda tahu ada teologi yang tidak percaya bahwa manusia dipercaya oleh Tuhan. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka punya pemikiran kayak begitu. Saya mereka mempercayai bahwa manusia waktu jatuh dalam dosa, manusia itu sepertinya betul-betul sama seperti binatang. Tidak bisa dipercaya. Tapi saya mempercayai penebusan Kristus lebih berkuasa untuk melayakkan saudara menjadi seperti yang dia jadikan saudara jadi. Saudara pikir penebusan Kristus separuh-separuh? Dia tebus saudara separuh-separuh? Enggak. Dia tebus saudara, dia kembalikan saudara pada posisi di mana saudara sama seperti sebelum saudara jatuh. Bayangkan. Itu posisi yang Tuhan beri buat kita. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan yang menebus kita memberikan kita pekerjaan karena dia mempercayai kita. Nah kan pertanyaannya sekarang setelah kita tahu semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan beri buat kita. Ada orang yang bertanya kepada kita begini, gimana caranya kita tahu pekerjaan kita apa? Atau bagaimana kita menemukan pekerjaan kita apa? Lalu apa yang harus kita kerjakan dalam hal-hal tersebut? Ya kan? Itu kan pertanyaan semua orang. Kalau gitu pekerjaan baik yang Tuhan berikan pada saya itu apa? Itu jelas. Nah mungkin saya akan mulai dengan mengambil sebuah kutipan yang dipakai oleh Miles Monroe. Kutipannya bagus banget. Kutipannya berbunyi seperti begini. You can lose your job but you cannot lose your work. Saya ulangi lagi. Itu kalau diterjemahkan ke Indonesia kan bingung. Saudara bisa kehilangan, kalau saya terjemahkan. Saudara bisa kehilangan mata pencaharian saudara, tapi saudara tidak akan kehilangan pekerjaan yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Bahwa job that you have is not always the work that God has given into you. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan sekarang belum tentu itu mewakili apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Saudara berkata, saya telah melakukan ini seumur hidup saya. Bagaimana kalau saya menemukan ternyata lain? Jawabannya kalau memang lain, cari yang benar. Tapi saya sudah sukses, saya sudah berhasil. Itu yang disebut dengan kecelakaan dari sukses adalah sukses di bidang yang salah. Benar gak sih? Ya, saudara harusnya jadi dokter, tapi saudara sukses sebagai montir. Saudara dapat uang banyak jadi montir, padahal saudara punya tugas adalah jadi dokter. Kita pikir jadi montir aja kan punya duit. Tapi saudara tidak mencapai apa-apa. You actually lay for nothing. Lay in vain apa yang Tuhan percayakan pada saudara.
Makanya kita secara pribadi harus menemukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan di Alkitab memang ada cara, ada jalan untuk menemukan apakah pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan ini. Ada beberapa orang memberitahukan, oh jangan-jangan mimpimu itulah pekerjaanmu. Saya dengan jujur berkata, belum tentu bahwa yang kamu mimpikan itulah pekerjaanmu. Sebab saya punya mimpi jadi presiden Indonesia pertama orang Ambon. Dan saya kira itu tidak akan terjadi. Jadi your dream not always become your job or your work. Tidak selalu kan. Akan tetapi ini yang penting. Bahwa saudara memiliki pekerjaan dari Tuhan. Itu ya dan amin. Sebab Tuhan memberikan kepada semua pribadi yang dia tebus pekerjaan. Di dalam saudara ada pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu saudara perlu mengeluarkannya. Sebab ini dia ini. To work is not only to meet the end needs. Bukan. Jadi bekerja itu bukanlah sekedar untuk apa? Mencukupkan kebutuhan kita. Bekerja itu sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Pernah ketemu orang kalau baru dapat first job? Lihat enggak mata mereka? Berbinar-binar. Begitu luar biasa. Anak saya waktu dia terima pekerjaan pertama, minta ampun. Saya mau, waktu itu dia belum bisa drive, dia masih L, dapat pekerjaan pertama masih L, jadi mesti didampingin bapaknya untuk drive. Saya mau drive dia, saya terlambat 5 menit, dia udah berkata gini, Dad, this is my first job, come on, don't be late. Dia marah-marah bapaknya, cuma karena tidak mau terlambat pada first job yang dia miliki. Mengapa? Karena memang having a work is something totally different. Change people life. Karena kita manusia juga tahu yang namanya pekerjaan implikasinya adalah tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab implikasinya adalah kedewasaan. Kenapa sunyi sekali padahal ini hari kemerdekaan? Harusnya saudara bahagia. There's a lot of possibilities waktu kita punya itu. Nah Tuhan kemudian memberitahukan kepada kita bahwa ini nih. Tuhan berkata kepada manusia. Tebak kalau saya tanya pertanyaan bodoh ini. Apakah firman Tuhan pertama yang Tuhan sampaikan kepada manusia? Jawabannya adalah berbuahlah. Sayangnya terjemahan Indonesia bunyinya adalah beranak cuculah. Itu orang berkata gini, firman Tuhan pertama adalah bikin anak gitu kan. Orang Jawa teman saya berkata pada saya, mosok mana wae firman Tuhan masa dia berkata gitu, masa cuma beranak aja katanya. Karena memang bukan itu. Arti dari kata beranak cuculah itu bahasa aslinya adalah parah. Arti dari kata parah itu sebenarnya adalah berbuah. Jadi arti kata yang Tuhan katakan buat kita semua adalah berbuahlah. Maksudnya berbuah apa Pak? Sebenarnya terjemahan yang tepat untuk berbuah adalah bekerjalah untuk menghasilkan buah. Sebab buah itu adalah hasil dari apa yang kamu kerjakan. Buah gak muncul begitu aja. So itu yang Paulus bilang. Kalau kita hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22. Sudah tentu tahu ayat tersebut. Nah kalau kita paham hal ini kita harusnya tahu persis bahwa setiap kita punya tanggung jawab. Betul gak? Sudah punya tanggung jawab? Orang Kristen paling malas kalau pendetanya mulai khotbahkan tentang tanggung jawab. Mereka cuma mau duduk mendengarkan bagaimana caranya dapat cuan. Bagaimana caranya terima berkat. Bagaimana caranya hidup sejahtera. Tapi tiba-tiba ketika Tuhan berkata begini, tanggung jawab bro. Tanggung jawab. Hey, hidup ini tentang tanggung jawab. Kalau saudara mau bertumbuh adalah tentang tanggung jawab. Kalau saudara kemudian mau mengerjakan kehendak Tuhan adalah tentang tanggung jawab. Saudara ambil tanggung jawab, selesai. Dunia ini bukan berbentuk seperti yang Tuhan inginkan. Begitu sudah ambil tanggung jawab, dunia ini akan berantakan. Coba aja. Coba aja dalam keluarga, satu orang dari suami istri tidak bertanggung jawab, berantakan rumah itu. Dalam kehidupan apa saja, dalam kehidupan berorganisasi, satu aja dari kepimpinan tidak bertanggung jawab, berantakan seluruh organisasi itu. Di bangsa kita, satu saja penyelenggara negara yang tidak bertanggung jawab, hancur seluruh negara. Halo? Karena memang pekerjaan itu menunjukkan bahwa seseorang yang menerima pekerjaan bertanggung jawab mengerjakannya. Makanya saya tidak mempercayai bahwa
di kerajaan Allah ada pengangguran. I don't believe that. Kalau ada orang yang menganggur, itu adalah sistem politik dunia yang atur orang pengangguran. Sebab anak Tuhan dilarang menganggur. Sebab pekerjaannya sudah ada di dalam dia. Jadi kalau saudara temukan diri saudara menganggur, saya tidak tahu siapa yang saudara percayai. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kita ada pekerjaan. You need to work it out. Saudara perlu mengeluarkannya. Oke, saya kembali ke apa yang harus saya kerjakan. Lama-lama saya deviate terlalu banyak kepada filosofinya, kurang praktikal. Ya, saya suka filosofi, suka sekali itu. Wah, saya bisa juga bingung, saya mau kemana ini gitu. Let's do this. Bagaimana saudara menemukan pekerjaan baik itu? Kan sudah ada di dalam saudara. Berarti hal pertama untuk menemukan pekerjaan yang baik, ini yang orang Kristen tidak suka. Hal yang pertama adalah temukanlah di dalam diri saudara. Jadi carinya jangan di luar, carinya ke dalam. Itulah sebabnya refleksi diri adalah hal yang penting dalam kehidupan kekristenan. Mengenali diri saudara itu kayaknya penting, sama pentingnya dengan mengenal Allah. Saya ulangi lagi, mengenali diri saudara itu sama pentingnya dengan mengenali pribadi Allah. It's the same thing. Salah seorang theologian yang terkenal namanya Augustine dari Hippo, dia Agustinus dari Hippo, dia berkata begini. The greatest mystery of human being ada dua. Yang pertama adalah to know God. Number two is to know self. Jadi memang betul kita harus mengenal Allah terlebih dahulu, baru kita mengenal kita. Alasannya tentu saudara sudah tahu. Sebab manusia diciptakan menurut gambar Allah. Mau coba mengenal Allah menurut ilmu pengetahuan, saudara akan temukan diri saudara adalah keturunan monyet-monyet. Trust me, ilmu pengetahuan memberitahukan kita bahwa manusia adalah hasil evolusi dari Pithecanthropus erectus. Itu nama kerennya. Yang sebenarnya Pithecanthropus erectus adalah monyet. Jadi menemukan diri saudara di pengetahuan, silakan. Itu yang bakal saudara dapat. Dan itu diajari loh di SMP kelas 2, SMA kelas 1 sampai kelas 2. Itu diulang-ulang terus. Ya itu benar. Enggak. Kita sebenarnya tidak menemukan diri kita di situ. Kita menemukan diri kita pada pengenalan akan Allah lewat firman-Nya. Sebab firman Tuhan yang beritahukan kepada kita. Coba kita. Nah, ini saya mau beritahukan kepada saudara sebuah kata di refleksi diri ini. Saya berharap jemaat ini mau jadi rajin. Kalau saudara malas nggak tertolong deh. Yakin saya. Ini tidak bisa ditolong. Bahkan saya beritahu Roh Kudus tidak akan tolong saudara untuk hal ini. Apalagi pendeta-pendeta juga tidak akan tolong saudara dalam hal ini. Adalah saudara perlu yang namanya self-discovery of who you are and what God has given you. Sudah perlu apa yang saya sebut dengan self-discovery. Apa itu self-discovery? Itu orang Kristen tidak suka kata itu. Mereka tidak suka untuk menemukan dengan sendirinya. Sudah menemukan dengan sendiri. Menemukan itu namanya self-discovery. Sebuah pengalaman eureka. Tahu eureka? Itu eureka kan Archimedes tuh kan. Ketika dia katanya menurut cerita leluconnya adalah dia lagi melakukan bisnis di pagi hari. Begitu bangun kemudian dia lihat, kemudian dia tahu bahwa tekanan dan kekuatan untuk membawa ke atas berbanding terbalik. Dia kemudian mendapatkan teori itu, kemudian dia berkata, Eureka, sambil lari kemana-mana. I found it. Saya menemukannya. Saya menemukannya karena saya menemukannya dalam diri saya. Bisa nggak kita lakukan hal tersebut? Ternyata memang benar. Billy Graham menyatakannya 15%. Tapi David Mayers berkata hanya 5% orang Kristen yang peduli untuk mengetahui apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. They don't want to discover what God has put in their life. Mereka tidak mau temukan hal tersebut. Mereka mau pendidikan yang akan tanyakan buat saudara. Orang lain yang beritahukan buat mereka. Mereka mau ada hamba Tuhan yang berbuat buat mereka. Mereka tidak mau menemukan dengan sendirinya. Padahal sebenarnya itu dapat ditemukan secara
dengan sendirinya. Kalau kamu mau merenungkan firman Tuhan, kalau kamu bisa melihat diri saudara melakukannya, kalau kamu mau melakukannya, itu saudara akan menemukannya. Self discovery itu penting sekali. Dan itu ditulis di Alkitab. Self discovery itu ditulis di Alkitab. Berkali-kali Tuhan berkata kata ini, perhatikanlah keadaanmu. Kitab Hagai menuliskannya, kitab Yesaya menuliskannya. Tuhan berkata, hey, perhatikanlah keadaanmu. Sudah perhatikan keadaanmu enggak? No, we don't. We don't care. Kita tidak peduli apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita tidak peduli, kita tidak pusing pekerjaan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita tidak peduli semuanya itu. Kita pikir semuanya itu enggak ada artinya. Padahal Tuhan menaruhnya di dalam saudara for you to discover. Atau mungkin kita terlalu banyak nonton film superhero. Saya pikir Stanley itu mengetahui sesuatu tentang manusia yang dia bawa kepada, kalau saya bilang Stanley, sudah tahu Stanley ya. Itu bukan salah satu rasul di Alkitab ya. Stanley itu adalah penulis Avenger ya. You know that, right? Stanley itu adalah komik ya. Ada DC, ada Marvel. Dia yang Marvel ya. So, kok saya tahu itu? Saya bergaul sama anak saya. Jadi saya tahu apa yang mereka pikirkan. So Stanley kayaknya mengetahui. Cuman cara Stanley menggambarkannya, dia beritahu begini. People with superpower, sometimes they don't know what they had until something happened. Gitu kan? Enggak ya? Ayo penonton Avenger tolong beritahu. Mereka tadinya enggak tahu. They just normal people walking and suddenly crisis hit them. And then they suddenly find, ternyata saya bisa terbang, saya bisa tahan kapal, saya bisa tarik ini, saya bisa matikan api, saya bisa panjangkan tangan saya untuk tolong orang lain. Then they realize something. In them there is a work. There is a job. There is ability. Ada talent. Ada karunia. Tapi kita nggak pusing itu kan. Kita anggap semuanya berlalu aja. Mari saya beritahu pada saudara. Seandainya semua orang kudus mengalami yang namanya self discovery. Wah. Benar-benar tuh kata kitab Efesus. All Saints Movement akan terjadi. Dan itu lebih hebat daripada Avenger. Avenger cuma berapa? 12 orang jagoannya. Kalau All Saints Movement, semua orang percaya. Dan itu memang ideal kitab. Ideal kitab Tuhan kasih pada saudara. Saudara yang perlu discover itu. Siapa yang suka merenungkan firman Tuhan? Tanya aja. Cuma gembalanya. Saya tanya ulang. Siapa yang suka merenungkan firman Tuhan? Oke, ketambahan. Ada pengerja tambah, ya tambah 12 orang. Pastor Ranta angkat tangan, haleluya. Oke, jadi saudara merenungkan. Tapi yang tidak merenungkan firman Tuhan, saudara bikin apa? Saudara mendengarkan orang lain berkhotbah pada saudara? Dan saudara senang mengenai hal tersebut? Saya beritahu pada saudara. Dulu saya suka sekali orang kalau mau dengar saya berkhotbah. Sebenarnya sekarang saya sudah agak malas berkhotbah untuk orang sebenarnya. Karena mereka cuma mau dengar khotbah bagus, mereka tidak mau menemukan sendiri. Mereka tidak mau merenungkan sendiri firman Tuhan. Mereka tidak mau. Jadi mereka cari pengkhotbah-pengkhotbah untuk beritahu buat mereka. Ada seorang penulis Indonesia yang saya suka sekali. Itu nama belakangnya, dia orang apa? Hareva itu orang apa tuh? Orang kayaknya ya. Ya toh. Namanya Andreas Hareva. Dia menulis sebuah buku judulnya Manusia Pembelajar. Cari itu buku dan baca. Andreas Hareva bilang begini, the problem with our education system adalah begini. Kalau guru mengajari pada murid-muridnya gini, mau tahu rasanya apel, anak-anak? Mau tahu? Ini rasanya. Saya makan dulu apelnya. Baru saya cerita, rasanya asam, manis. Kalau mau tahu lebih jauh, ini makan yang keluar dari mulut saya. Sebenarnya itu menurut Andreas Hareva adalah hal yang paling menjijikan. Tapi kita suka itu. Selamat datang dalam dunia yang nyata Bapak Ibu. Kita tidak mau menemukannya sendiri. Sampai waktu kita makan baru kita tahu. Ini apel. Soal suka atau tidak suka itu urusan lain. Nanti yang menggambarkan dia bilang ini enak banget dan berkata kecut, gak keren. Terserah itu urusan lain. Tapi menemukan sendiri apa itu apel perlu kan? Jangan sampai kita semua seperti apa yang dialami oleh Ayub.
Ayub bilang begini, dari kata orang aja aku mengenal tentang engkau. Dan aku ini secara sia-sia mencoba menjelaskan pada orang lain yang semuanya bagiku itu hanyalah sebuah apa? Sebuah misteri. Aku nggak tahu, aku cuma dengar kata orang lain. Jadi selalu jawabannya begitu. Salah satu pendeta yang saya suka itu adalah pendeta Ade Manuhutu. Ade Manuhutu pernah bercerita tentang orang buta bernyanyi burung nuri. Pernah tahu? Nyanyinya begini, burung nuri katanya terbang tinggi katanya. Kenapa pakai katanya Pak? Saya tidak pernah lihat. Ya, saya bilang katanya aja. Never ever experience. Dan itu adalah hal yang Tuhan gak mau. Jadi begini, isi kemerdekaan saudara dengan menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam saudara. Jangan tunggu COVID lagi. Jangan tunggu M-virus lagi. Kan ada chicken pox sekarang, monkey pox lah, nanti muncul apa, tikus pox, semua nanti ada poxnya. Kemudian baru di situ kemudian kita harus untuk menemukan sesuatu. Harusnya enggak. Kita harusnya bertanggung jawab untuk menemukannya. Sudah mau enggak mengalami pengalaman self discovery itu? Enggak minat. Nah, ada orang begini. Kalau enggak dapat uang jangan deh. Rugi. Saya beritahu pada saudara, iblis akan kasih saudara uang terus-menerus asal saudara tidak menemukan pekerjaanmu. Dia kasih lu sukses di yang lain, makan tuh duit. Iblis gak kekurangan duit. Lah dia pegang kekuasaan atas uang kok. Di sistem dunia, uang, agama, dan illegal power itu ada. Jelas. Dia bisa kasih pada siapapun hal tersebut. Yang penting saudara tidak mengerti apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Tahu aja apa yang Tuhan taruh kita tidak mau. Apalagi mau bertanggung jawab atasnya. Misalnya saya bilang hal ini pada saudara. Di dalam diri saudara ada kasih karunia. Saudara percaya? Amin. Tapi tahu nggak bahwa kasih karunia itu harus kita kelola. Supaya kasih karunia itu dapat kita pertanggungjawabkan. Ternyata kasih karunia tidak diberi cuma-cuma. Anda harus mempertanggungjawabkannya. Dari wajah ini kayaknya bukan hyper grace. Memang bukan. Ini realita, biblical grace. Kita baca ayatnya biar supaya saudara tahu. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Coba kita baca ayat tersebut. 1 Petrus pasalnya keempat ayat 10. Kita ini harus menjalankan karunia-karunia kita. Menjalankan talenta-talenta kita. Itu penting sekali. Udah munculkan di depan? Oke. Lainlah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bilang dulu tiap-tiap orang. Kalau tiap-tiap orang itu punya pengertian apa? Semua orang. Sebagai apa? Pengurus yang baik dari apa? Kasih karunia Allah. Bilang dulu pengurus yang baik. Itu artinya good management. Because this is the principle. Things that you don't manage, we lose. Apa yang kamu tidak kelola akan hilang. Sama dengan kasih karunia. Sama dengan karunia, sama dengan abilitas, sama dengan kemampuan, sama dengan pekerjaan. Kalau kamu tidak mengelolanya, selesai. Dia akan hilang dari kehidupan saudara. Dan kita akan terkejut kenapa orang lain memilikinya. Saya tidak. Kemudian berkata, Tuhan tidak adil. Tuhan berkata bukan Tuhan tidak adil, kamu pemalas. Makanya yang diberi satu talenta, hukumannya bukan soal dia apa. Hukumannya dibilang ini, kamu penjahat dan kamu pemalas. Ya. Oke. Saya harus berhenti sampai situ. Nanti saudara bawaannya marah-marah terus kan itu nggak enak. Paling tidak kamu tahulah minatmu apa. Yang kamu inginkan secara natural itu apa. Oh, what do you want? What do you want to do? Pertanyaan itu ada orang yang kita tanya. What do you want? I don't know. What do you want to do? I don't know. Do you want to die? No. When you don't want anything and don't know anything, it's better for you to die. Satu kali saya menerjemahkan Amos Jayaratnam. Nanti sudah kenal hamba Tuhan ini. Amos Jayaratnam berkata, kita perlu tahu kehendak Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi sekarang di session tanya jawab, ada yang nanya. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan?
Amos bercanda, Amos bilang doa puasa deh. Berapa lama? Pertanyaannya berapa lama? Bukan untuk apa doa puasa, pertanyaannya berapa lama? Amos jawab ya mungkin 3 hari gitu. Nggak makan, nggak minum. Ya namanya puasa juga. Abstain from eating and drinking. Oke. Kalau 3 hari kita belum tahu. Amos bilang lagi, tambah lagi 3 hari. Kalau sudah tambah 3 hari belum tahu. Ya tambah lagi 3 hari baru 9. Kalau masih belum tahu. Ya tambah lagi 3 hari. Dia celutuk di sana begini. Mati dong Pak. Amos bilang ini, benar. Mending kamu mati aja. Daripada hidup tidak tahu kehendak Tuhan. Saya di sebelahnya menerjemahkan loh, betul. Ini serius. Ini serius, this is true. Saya di sebelahnya menerjemahkan dia, itu saya seperti ditampar. Benar itu. Dan kita kan gitu, kita gitu. Kita mau hidup menurut maunya kita, terus apa yang Tuhan beri buat kita tidak kembangkan. Tapi kita kalau nyanyi, hidup ini, nyanyimu Pak. Kamu pikir jadi berkat itu apa? Itu pekerjaan. Kalian pikir jadi berkat cuma bagi-bagi sembako? No, this is about the purpose of God. Ini tentang tujuan Allah terlaksana dalam kehidupan saudara. Makanya kenali diri saudara. Oke? Yang kedua. Yang pertama itu self discovery. Yang kedua, peran komunitas sangat penting. Lone Ranger sayangnya tidak akan menemukan karunia-Nya apa-apa. Karena dia sendiri. Dia udah jago duluan. Makanya kita mau tanya, dia belajar dari siapa? Apakah dia belajar sendiri? Ada banyak film-film seolah-olah berkata bahwa ada manusia yang jadi jago berantem karena belajar dari serigala. Coba aja anakmu besarin sama serigala. Apakah dia jadi jago berantem satu saat? Saya nggak yakin. Because that is not the way human being goes. Nggak seperti itu manusia bertumbuh, enggak. Karena ada komunitas itu penting sekali. Paling tidak kalau di komunitas ada, kita tahu lah, kita jalankan karunia kita. Oh benar Pak, Bapak punya karunia itu. Misalnya saya gini-gini nih, saya tahu karunia saya. Dan diakui oleh tubuh Kristus. Bahwa saya adalah seorang pengajar. Ya. Orang suka tanya titel saya apa. Saya suka sembunyi titel saya. Supaya orang berpikir yang aneh-aneh. Karena sebenarnya orang berpikir titelnya yang menentukan pengajaran. Tidak, ada karunia di dalam sini yang dikeluarkan. Itu jauh lebih penting daripada titelmu. Ya yang nggak mau tepuk tangan karena punya titel nggak apa-apa dong. Masa saya marah? Ya karena tapi itu jelasnya. Ada orang bergelar profesor, doktor, MTH, MPD, belakangnya banyak sekali. Suruh dia mengajar, orang ketiduran. Terus kita tanya, kenapa orang ketiduran? Karena dia tidak punya karunia mengajar, dia punya karunia belajar. No, it's a very simple thing in life. Kenapa kita harus membutuhkan pewahyuan dari sorga? Itu nggak perlu. Saya punya karunia mengajar. Dan saya suka mengajar. Saya bahkan mau mengajarkan bagaimana cara belah durian yang efektif. Saya mau ajar. Saya mau ajar orang itu. Padahal saya dilarang makan durian oleh istri saya. Jadi bayangkan betapa susahnya saya itu ya. Kalau kita kemudian paham hal ini, kita kemudian mulai belajar mengeluarkan yang ada di dalam kita. Dan di komunitas orang akan tahu, Jo kalau kamu ngajar kok kita ngerti ya. Senang juga pertama. Tapi sekarang udah mulai gak senang. Ngerti tapi gak dibuat, kan gak enak kita. Ya kita ngerti tapi cuma sampai ke pengertian. Nah, itu banyak orang Kristen sampai di pengertian. Nggak dimelakukan. Padahal Yesus bilang barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Itu penting. Nanti ada poin itu tersendiri setelah ini. Jadi keterlibatan komunitas itu penting. Sebab ini loh saudara. Seringkali nanti kita kerja bersama dengan orang lain. In collaboration. Kemudian kita find out. Oh ternyata kekuatan saya ada di sini. Ternyata saya dengan dia kelihatan sama. Tapi saya punya kekuatan beda. Saya adalah mengajar yang merubah paradigm. Dia mengajar yang sistematis. Saya mengajar yang sifatnya pewahyuan. Dia mengajar yang textbook. Saya nggak bisa. Saya bukan pengajar yang pakai PowerPoint di depan. Kalau saya pakai PowerPoint, silakan ketemu seorang dosen yang membosankan. Karena saya bukan tipe pengajar biasa. Saya pengajar yang sifatnya inspirasional. Beda, ada pengajar yang textbook tuh. Buka buku halaman sekian. Ini PowerPoint-nya keluar semua, kita baca aja. Itu ada gitu. Saya enggak gitu.
Saya bisa siapkan PowerPoint, tapi saya khotbah bisa lain sama sekali. Karena saya lebih sifatnya pengajar yang inspiratif, inspirasional. Itu saya. Saya beda dengan pengajar yang lain. Saya temukan diri saya. Saya bahagia karenanya. Tapi komunitas yang kasih tahu saya, Bang Jo kalau ngajar kok kayaknya oke lah, fine by me. Saya kemudian mulai mengajar. Tapi bukan berarti saya tidak belajar kan. Coba kalau saya mengajar baru saya tidak belajar. Astaga. Itu namanya bencana. I have to work out the things that God had put in me. Mungkin yang ketiga yang bagus buat saudara pertimbangkan adalah izinkan pemimpin-pemimpin rohani bicara pada saudara karena mereka mendengar dari Tuhan. Ada peneguhan dari pemimpin-pemimpin rohani lewat doa, lewat bimbingan yang tepat dan arahan dari Tuhan lewat pemimpin-pemimpin rohani. Kadang-kala kita menemukannya. Ya. Saya bukan gembala. Udah tahu saya bukan gembala. Tapi ada pemimpin rohani yang menempatkan saya sebagai gembala. Terus saya tanya, kenapa? Itu kan salah. Salah posisi berarti dia nggak terlalu bagus di positioning orang. Tapi dia bilang tidak. Sebab gereja ini lebih butuh pengajaran daripada penggembalaan. Oke, saya datang ke gereja itu dan saya mulai mengajar. Dan mereka tertolong dalam beberapa hal. Itu bisa terjadi. Perlu sekali itu. Nah, saudara mungkin perlu itu. Atau mungkin kalau saudara mau ada cara yang lebih sifatnya lebih empiris. Saudara mungkin perlu tes-tes karunia kapan-kapan. Untuk tahu apa yang saudara miliki. Perlu juga itu. Tes karunia juga mungkin perlu. Karena ini apa yang ingin saya mau katakan pada saudara. Yang paling luar biasa memang itu yang nomor 1 saya katakan tadi. Saya mau akhiri dengan itu aja. Sebagai bagian yang paling penting. Satu kali Yesus dikonfrontasi. Bolehkah ditaruh di depan Yohanes pasal 5 ayat 19. I will end with this. Saya mau selesai dengan apa yang ditulis di ayat-ayat ini. Satu kali Yesus dikonfrontasi sambil berkata gini. Ini pekerjaan yang kamu kerjakan keabsahannya dari mana ya? Sisi otoritasnya, sisi apa-apanya. Kemudian Yesus memberikan sebuah statement yang menurut saya statementnya luar biasa. Sebab mereka bilang Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena dia mengaku dia adalah anak Allah. Konsep Ibrani, kata anak Allah atau anak manusia itu sama dengan Allah. Sudah tahu itu. Makanya Yesus disalibkan karena statement itu. Nah ini kemudian Yesus berkata di ayat yang 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Next time saudara mau tahu pekerjaan saudara apa. Ya seperti yang Yesus buat. Kenapa kamu tidak merenung firman Tuhan? Memperkuat dengan Tuhan. Hey, Tuhan itu satu pribadi. Dia bisa diajak bicara dan dia masih bicara pada manusia. Kalau saudara telah mendengarkan teologi yang berkata bahwa Tuhan sudah tidak bicara lagi, tolong perbaiki teologi itu. Sebab Tuhan saya nggak bisu. Tuhan saya di sepanjang sejarah tetap berbicara. Dan dia satu pribadi, dia masih berbicara. Ada yang berkata, oh dia berbicara melalui gempa bumi. Enggak, dia berbicara lewat perkataan. Masih. Tapi ini dia yang saya mau katakan kepada saudara. Mungkin sudah waktunya kita sebagai orang percaya kembali merenung bersama dengan Tuhan. Menguatkan perenungan kita untuk dapat melihat di pikiran kita apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saya kasih contoh sebagai bagian terakhir dari khotbah saya. Kalau saudara mendengar khotbah ini, kasihilah sesamamu manusia. Beberapa orang berkata, bagus. Tapi untuk orang yang mengerti sebenarnya, dia harus merenungkan ayat itu begitu rupa.
sampai tergambar di pikirannya bahwa dia melakukannya sendiri untuk mengasihi orang lain. Kalau dia tidak melihatnya, itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupannya. Betul kan? Coba, kasihilah sesama manusia. Kalau kasih kepada Allah sih, kita pikir kebaktian hari Minggu itu bukti. Padahal Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku adalah mentaati perkataanku, melakukan firmanku. Nah, bagaimana kalau Tuhan berkata kasihlah sama manusia? Ini yang saya pelajari. Waktu saya merenungkan perkataan itu, it has to end atau harus berakhir pada saya melihat diri saya memperlakukan tindakan kasih pada orang-orang di sekitar saya. Pertama pada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada kolega saya, kepada murid-murid saya. Saya lihat diri saya melakukannya. Bilang dulu, melihat diri saya melakukannya. Melihat di mana? In your imagination. In your mind. Saya mempercayai salah satu disiplin keubahan pikiran adalah kita terbiasa melihat diri kita melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Saudara baca ayat di Alkitab Pak, para nabi. Itu ayatnya berbunyi begini. Lalu aku melihat Tuhan berfirman. Lalu aku melihat Tuhan berfirman. Ulang. Lalu aku melihat Tuhan berfirman. Jadi firman Allah kadang-kala bukan didengar tapi dilihat. Apa itu? You pictures in your mind. Sudah berimajinasi di kepala. Jadi ini imajinasi saya yang saya latih. Dan ini bagus saja. Jangan takut dengan imajinasi. Orang Kristen sangat takut dengan ide itu. Mereka pikir kita Christian Science kali. Atau kita Scientology. Enggak. Imajinasi yang benar Tuhan katakan yes. Efesus 3 ayat 20 berkata bagi dia yang sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Terjemahannya itu adalah apa yang kita imagine or we pray for. Tuhan mengerjakan jauh lebih besar daripada itu. Berarti your mind is important. Gini saya buat. Kalau saya mendengar Tuhan berfirman pada saya. Yang saya buat adalah saya melihat diri saya mengasihi istri saya. Apa? Apa tindakan nyata? Saya lihat diri saya turun ke bawah, ceplokan telur buat dia, bikin teh karena dia tidak minum kopi, kemudian saya bawa ke atas breakfast on bed. Itu tanda saya mengasihi dia. Picture in my mind. Terbanyak, karena saya lebih praktikal. Kalau dia membayangkan, dia akan membelikan kepada saya sesuatu. Karena bahasa kasihnya dia adalah memberi dan melayani. Jadi saya kalau dia berpikir, kasihlah sama manusia. Wah, dia belikan saya baju. Dia belikan saya sepatu. Dia belikan saya semuanya itu. Dia belikan. Because dia picture dirinya melakukannya. It's a very simple thing, but I think you can do it. Kalau kita semua bisa membayangkan, nanti bisa di kantor juga begitu. Saya membayangkan, saya melakukan yang terbaik ini untuk mencapai ini, supaya ini. Kita kemudian bisa. Yes, you can. Kenapa gak bisa? Itu namanya bahwa firman Tuhan menguasai imajinasimu. Dan ini sebenarnya prinsip. What you can see in your mind is the thing that you do in life. Apa yang saudara dapat lihat di pikiran saudara, itu yang saudara lakukan dalam kehidupan ini. Mau merdeka enggak sih? Paulus berkata begini, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang ke-13 dari Galatia 5. Artinya apa? Paulus bilang begini, kamu mau tahu kasih itu? Kalau kamu mau isi kemerdekaan, layani orang lain. Kamu mau isi kemerdekaan, kerjakan hal ini. Lakukan hal ini, buat hal ini. Di gambarannya Paulus jelas bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pelayanan dan pekerjaan untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.